Tak ada yang dapat gantikan kasih-Mu di dalam hidupku. Kau ada di setiap saat, menopangku, menjagaku. Tak ada yang dapat gantikan kasih-Mu di dalam hidupku. Kau ada di setiap saat, menopangku, menjagaku. Engkaulah Allahku, Bapakku, setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekat-Mu, tinggal di dalam-Mu selama-lamanya. Tak ada yang dapat gantikan kasih-Mu di dalam hidupku. Kau ada di setiap saat, menopangku, menjagaku. Engkaulah Allahku, Bapakku, Kau setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekat-Mu, tinggal di dalam-Mu selama-lamanya. Engkaulah Allahku, Bapakku, setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekat-Mu, tinggal di dalam-Mu selama-lamanya. Engkaulah Allahku, Bapakku, setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekat-Mu, tinggal di dalam-Mu selama-lamanya. Mari sama-sama lebih lagi tekan katakan, tak ada yang dapat gantikan sungguh kasih-Mu Tuhan. Kau ada di setiap saat, menopangku, menjagaku. Tak ada yang dapat gantikan kasih-Mu di dalam hidupku. Kau ada di setiap saat, menopangku, menjagaku. Engkaulah Allahku, Bapakku, Kau setia
dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekatmu, tinggal di dalammu selama-lamanya. Engkaulah Allahku, Bapakku, Kau setia dalam setiap waktu. Berada dekatmu, tinggal di dalammu selama-lamanya. Engkaulah Allahku, Bapakku, setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekatmu, tinggal di dalammu selama-lamanya. Engkaulah Allahku, Bapakku, Kau setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekatmu, tinggal di dalammu selama-lamanya. Engkaulah Allahku, Bapakku, setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada tinggal di dalammu. Mari sama-sama angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, katakan, Engkaulah Bapakku, ku rindu selalu tinggal di dalammu selama-lamanya. Tinggal di dalammu selama-lamanya. Tinggal di dalammu selama-lamanya. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah Jumat malam. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terpujilah namamu, Engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi. Engkau Allah yang memberikan keselamatan lewat anakmu, Yesus Kristus Tuhan. Sehingga setiap kami yang percaya kepadanya, kami dibenarkan. Dan setiap kami yang dibenarkan, maka kami memperoleh hak untuk kami dikuduskan dan kemudian kami akan dipermuliakan. Malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan belajar firman-Mu. Tuhan mengurapi setiap kami, setiap saudara-saudara kami yang akan belajar bersama-sama juga dengan kami. Kiranya Tuhan Kau juga memberikan urapan yang sama supaya kami boleh belajar daripada kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami siap untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, kekasih Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-18, ayat yang ke-18, Kejadian 18 ayat yang ke-16 sampai ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-33. Cukup panjang, tapi nanti kita akan belajar secara agak cepat. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan secara cepat. Kejadian pasal 18 mulai ayat yang ke-16. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Doa Syafaat Abraham untuk Sodom.
Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuni mereka karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segala bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika aku dapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka karena aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita mengikuti doa malam, maka sebenarnya ada satu harapan, ada satu hal yang disampaikan kepada Tuhan tentang doa-doa yang bisa berbagai macam doa yang kita sampaikan. Memang dalam kekristenan ada beberapa pelajaran tentang doa. Yesus mengajarkan tentang doa pribadi. Misalkan di Alkitab kita mengatakan pagi-pagi benar Yesus berdoa. Atau dalam kerumunan orang banyak itu Yesus mengundurkan diri untuk berdoa. Yesus berdoa secara pribadi. Tapi kemudian kita juga belajar bahwa ada yang namanya doa syafaat. Doa syafaat adalah doa bukan untuk kepentingan kita, tetapi mulai untuk berdoa untuk orang lain atau bangsa atau sesuatu hal yang tidak ada hubungannya dengan kita. Nah, untuk doa ini maka kita harus meyakini baik doa-doa pribadi maupun doa-doa syafaat yang kita naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan mendengar. Dan bukan hanya mendengar, akan ada waktu Tuhan yang dimana Tuhan akan menjawab setiap doa yang dikenannya. Jadi ingat ya Bapak Ibu, doa-doa kita yang dijawab ketika Tuhan berkenan. Dan ketika Tuhan berkenan, maka pasti apa yang kita doakan Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktunya dan bukan waktu kita.
Nah, sehubungan dengan malam hari ini, saya akan mengajak Ibu Bapak untuk belajar tentang doa syafaat, Bapak Ibu Saudara. Ya, tentu secara pribadi kita masih membutuhkan doa-doa pribadi. Setiap masing-masing kita, setiap orang, setiap personal pasti punya pergumulan, pasti punya beban tersendiri. Ada sesuatu yang dinaikkan kepada Tuhan secara pribadi. Itu tidak salah, itu baik. Tetapi ada kalanya Tuhan mau untuk kita mulai berpikir tentang orang lain. Untuk kita mulai bersyafaat untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Nah, yang menarik bahwa waktu kita doa pribadi maupun doa syafaat, ternyata ada sebuah jaminan kepastian bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Saya ulang lagi, baik doa pribadi maupun doa syafaat yang didoakan oleh orang benar, Yakobus mengatakan kepada kita, doa orang benar itu besar kuasanya. Artinya apapun yang kita doakan, baik pribadi maupun doa syafaat, ada sebuah kepastian bahwa jika posisi kita benar, maka apa yang kita doakan, apa yang kita minta, apa yang kita gumulkan, apa yang kita serukan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyendengkan telinganya, Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita, dan Dia akan menjawab sesuai dengan waktunya. Catatannya adalah doa orang benar. Nah, kalau begitu bagaimana kita tahu posisi kita sebagai orang benar? Bagaimana kita tahu bahwa posisi kita seperti Abraham, yang dimana kalau kita melihat sejarah, Abraham ini secara manusia tidak bisa dikatakan sebagai orang benar. Kenapa? Karena Abraham memiliki orang tua yang dimana orang tuanya merupakan penyembah berhala dan Abraham adalah pembuat patung bagi penyembahan berhala itu. Artinya secara manusia Abraham sebenarnya tidak bisa dan tidak layak disebut sebagai orang benar. Dengan kata lain sebenarnya keberadaan Abraham sebagai orang benar dan sebagai sahabat Allah bukan karena perbuatan Abraham, tetapi karena kasih karunia. Semata-mata karena panggilan, karena pilihan Tuhan atas Abraham. Sama seperti hidup kita, Ibu Bapak. Hidup kita itu sebenarnya kalau kita mengaca ke belakang, berapa banyak kita memiliki satu persoalan di masa lampau. Kita harusnya tidak bisa dianggap sebagai orang benar kalau diukur dari perbuatan kita. Sebab dosa, asal, natur, alaminya akan mengerjakan bagian-bagian yang jahat dalam kehidupan kita karena memang dosa menyebabkan orang terpisah dengan Allah. Dosa menyebabkan manusia selalu melakukan kesalahan-kesalahan dan terus melakukan pemberontakan kepada Allah. Nah, syukur kalau kita mendapatkan kasih karunia. Syukur kalau kita dipilih. Syukur kalau kita dipanggil oleh Tuhan. Makanya dalam kekristenan itu adalah bukan agama melainkan prinsip Allah memanggil kita dan memilih kita. Yesus sendiri yang kemudian berkata kepada kita, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Artinya apa? Artinya bahwa kita menjadi orang percaya, kita menjadi orang Kristen itu karena anugerah, karena kasih karunia. Sama seperti Abraham yang harusnya tidak bisa disebut sebagai orang benar, yang harusnya tidak bisa masuk kriteria, kategori sebagai orang benar. Tapi karena anugerah turun, kasih karunia turun, Abraham yang kemudian percaya kepada anugerah, kepada kasih karunia itu kemudian dianggap sebagai orang benar. Abraham dianggap sebagai orang benar karena imannya, bahwa dia merasa, dia yakin bahwa dia dipilih dan dipanggil Tuhan. Karena iman itulah menyebabkan Abraham disebut sebagai bapa orang percaya. Sama seperti kita, waktu kita menerima anugerah Tuhan, waktu kita percaya kepada Tuhan dan kita menerima Yesus Tuhan dalam kehidupan kita, itu anugerah yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Dan respon kita untuk mempercayai hal itu kemudian kita dianggap sebagai orang benar. Sehingga dalam kekristenan
yang harus Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa kita ada 3 tahapan menjadi orang Kristen setelah kita menerima Yesus. Yang pertama, waktu setiap orang menerima Yesus Kristus Tuhan dalam hidupnya, maka posisi orang itu disebut sebagai orang benar. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, posisinya berubah dari orang berdosa menjadi orang benar. Itu tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua, setelah kita dibenarkan, maka kita memasuki tahapan yang kedua, kita akan dikuduskan. Nah, dikuduskan ini perlu kerjasama antara kita dengan Tuhan. Karena kita sudah dibenarkan, maka kekudusan itu bagian dari hal yang kita putuskan, yang perlu kita responi dalam kehidupan kita. Allah menguduskan kita, kita pun perlu bertingkah secara kudus di hadapan Tuhan. Lalu nanti, yang akan kita nantikan setelah kita dibenarkan, kita dikuduskan, maka kemudian kita akan dimuliakan. Di mana sama seperti Kristus yang telah dimuliakan dan naik ke surga, suatu ketika kita pun akan diubahkan hidup kita, tubuh kita akan dimuliakan. Nah, itulah proses ketika semua kita menjadi orang Kristen. Kita dibenarkan, kita dikuduskan, lalu kita dimuliakan. Nah, waktu posisi kita dibenarkan ini, ternyata ada satu hal atau satu maksud dari Tuhan ketika membenarkan kita. Salah satunya adalah untuk kita berdoa syafaat. Karena posisi kita sebagai orang benar, ketika kita berdoa di hadapan Tuhan, bersyafaat di hadapan Tuhan, entah tentang orang, entah tentang bangsa, entah tentang segala sesuatu, kita sudah dihitung sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Nah, waktu kita di posisi orang benar ini, maka besar sekali kuasa dari doa orang yang dibenarkan Tuhan. Sekarang kita kembali kepada kitab Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai ayat yang ke-33 tadi. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul doa syafaat Abraham untuk Sodom dan Gomora memang. Nah, kalau kita perlu belajar, memang tidak disebutkan secara pasti jumlah penduduk Sodom dan Gomora. Tidak ada yang menyebutkan secara pasti. Bahkan Alkitab kita tidak juga menyebutkan berapa jumlah penduduk Sodom dan Gomora. Tapi dari beberapa literatur yang saya baca, dari beberapa literatur yang saya pelajari, maka Sodom dan Gomora kurang lebih, memang tidak ada pastinya. Tapi kurang lebih karena itu merupakan sebuah kota yang besar, kota yang cukup maju di zamannya, maka kurang lebih penduduknya pada waktu itu sekitar 5.000 sampai 10.000 orang. Katakanlah kita mengambil contoh sampel 5.000 orang. Pada waktu kejahatannya kota Sodom yang berpenduduk 5.000 orang ini, dan kemudian Tuhan ingin mengecek dan kemudian ingin memberikan sebuah hukuman, punishment, karena dosa yang dilakukan oleh Sodom dan Gomora, apa yang kemudian dirasakan oleh Tuhan? Dia ingin bercerita kepada Abraham. Nah, menariknya pada waktu Tuhan bercerita kepada Abraham, Abraham sudah sebagai posisi orang benar. Dan di situ kemudian terjadi tawar-menawar. Tuhan, jika di sana ada 50 orang benar, masa Tuhan akan menghukum? Masa engkau Tuhan, hakim yang adil, yang mengatasi langit bumi, masa engkau akan menghukum orang yang fasik dan orang yang benar bersama-sama? Lalu Tuhan kasih kepastian, Bram, jika ada 50 orang benar, aku tidak akan menghukum Sodom dan Gomora. Meskipun dosanya begitu luar biasa. Meskipun kejahatannya sangat terkenal pada waktu itu. Tapi ketika diminta Abraham, jika ada 50 orang benar, apakah Tuhan akan menghukum? Tuhan kasih kepastian, tidak akan menghukum. Lalu kemudian mungkin Abraham berpikir, karena dia mulai hitung mungkin secara manusia, masa mungkin karena saking jahatnya kota itu mungkin tidak ada 50. Maka dia mulai berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau yang 50 itu kurang 5, apakah Tuhan akan tetap menghukum? Artinya ada 45 orang di sana. Tuhan berkata, aku tidak akan menghukum. Kalau 40 Tuhan, Tuhan pun berkata, aku tidak menghukum. Maaf Tuhan, aku ini manusia debu.
Kalau 40 itu kurang 10, artinya 30. 30 pun aku tidak akan menghukum. 20 Tuhan, aku tidak menghukum. Lalu kemudian permintaan terakhirnya Abraham, aku minta sekali ini saja kata Alkitab tadi. Jika di sana ada 10 orang benar, maka Tuhan berkata, aku tidak akan menghukum karena ada 10 orang benar yang ada di sana. Mungkin ini berbicara kemungkinan ibu bapak. Mungkin Abraham berhenti berdoa karena Abraham sudah berpikir mungkin ada 10 orang benar. Karena di sana ada keponakannya Lot, lalu kemudian ada istrinya Lot, kemudian ada 2 orang anaknya Lot perempuan, lalu anaknya ini sudah punya masing-masing calon kemungkinan 2 berarti ada kurang lebih 6. Di samping keluarga besarnya yang laki-laki kurang lebih mungkin ada 10. Makanya Abraham berhenti berdoa. Dan ketika Abraham berhenti berdoa, dia berhenti karena sudah mendapatkan sebuah jaminan kepastian dari Tuhan. Jika dari 5.000 orang itu ada 10 saja orang benar, Tuhan tidak akan menghukum. Bayangin ibu bapak, betapa posisi orang benar itu sebagai tempat, sebagai tawar menawar. Makanya Yakobus itu sampai berkata, doa orang benar itu besar kuasanya. Iya memang betul dari kisah Sodom dan Gomora. Sekarang kita lihat secara matematika. Jika di sana katakanlah benar-benar 5.000 dan 10 orang benar di sana tidak akan dihukum, berarti kalau 10 mewakili 5.000, berarti 1 orang mewakili 500 orang. 1 orang mewakili 500 orang, artinya apa? 1 orang benar yang berdoa syafaat, punya kemungkinan untuk menyelamatkan orang di luar sana 500 orang. Bayangkan kalau itu 10.000, berarti 1 orang punya kemungkinan besar berdoa syafaat dan menyelamatkan 1.000 orang. Nah malam hari ini saya mengingatkan posisi kita sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Kota saudara butuh doa syafaat saudara. Bangsa ini butuh doa syafaat saudara. Keluarga saudara butuh doa syafaat saudara. Gereja saudara butuh doa syafaat saudara. Bayangkan 1 punya potensi besar untuk 500 orang. 1 saudara yang malam hari ini hadir mengikuti ibadah doa malam, saudara punya potensi untuk menyelamatkan orang di luar sana sebanyak 500 kalau itu penduduknya 5.000. 1.000 orang kalau itu penduduknya 10.000. Jadi dengan demikian kita malam hari ini belajar betapa pentingnya sebagai orang benar saudara terus berdoa syafaat. Nehemia, nabi-nabi yang lain selalu memberikan sebuah gambaran tentang yang namanya doa. Daniel berdoa pagi, siang, dan malam. Esther berdoa, berpuasa. Semua tokoh-tokoh berdoa. Yesus pun berdoa 40 hari, 40 malam dia berpuasa dan dia berdoa di sana. Kenapa? Karena memang di dalam doa ada kuasa yang sungguh sangat luar biasa. Nah malam hari ini kita belajar tentang yang pertama, orang benar. Posisi kita, waktu kita terima Yesus, waktu kita mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, posisi kita sebagai orang benar dihitung sama Tuhan. Doa-doa kita, doa pribadi kita, doa syafaat kita diperhitungkan oleh Tuhan. Bahkan doa orang benar, doa posisinya orang benar, besar kuasanya. Saudara nanti bisa baca di Ibrani pasal yang ke-11, pasal yang pertama sampai yang terakhir. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama sampai terakhir tentang saksi-saksi iman. Bagaimana Elia berdoa tentang awan, Elisa berdoa tentang bagaimana memisahkan air dan lain sebagainya. Semua terjadi dan semua terwujud. Kenapa? Karena posisi mereka sebagai orang benar. Malam hari ini saya hanya mengingatkan, posisi Bapak Ibu Saudara semua adalah sebagai orang benar di dalam Tuhan. Bukan karena perbuatan kita, bukan. Bukan karena apa yang kita lakukan, tidak. Tapi karena Yesus
yang mati, Yesus yang telah menebus setiap dosa dan menjadikan kita orang benar, lalu kemudian kita akan dikuduskan dan kemudian kita akan dimuliakan. Ingat posisi kita malam hari ini. Saudara dan saya adalah orang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, mari kita terus berdoa syafaat. Doa syafaat untuk keluarga, untuk gereja, untuk negara, untuk bangsa, untuk daerah di mana saudara tinggal. Sebab posisi seperti Sodom dan Gomora yang baru saja kita hitung-hitungan tadi, posisi orang benar satu saja bisa mempengaruhi 500 orang yang ada di luar sana. Hari ini, malam ini, saya memanggil ibu bapak untuk kembali bersafaat buat orang-orang di luar sana. Ada kalanya kita berdoa secara pribadi, itu baik. Tapi ada kalanya kita perlu bersafaat bagi orang-orang di luar sana. Bagi kondisi negara kita. Bagi kondisi kota di mana kita tinggal. Sebab kesejahteraan kota merupakan kesejahteraan kita. Jadi ibu bapak yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan. Tentang Sodom dan Gomora kita belajar tentang dua hal saja. Posisi kita sebagai orang benar, dan yang kedua, syafaat posisi orang benar, satu bisa mempengaruhi 500 atau 1000 orang yang ada di sekitar kita. Jangan pernah kendor dengan doa-doa kita, jangan pernah lelah dengan doa-doa kita. Mungkin banyak hal yang kita sudah doakan dan seolah-olah tidak terjawab. Seolah-olah kita belum mendapatkan jawaban. Tetaplah percaya. Tetaplah beriman sama seperti Abraham yang sebenarnya tidak punya dasar untuk percaya, tapi dia tetap percaya. Sama seperti kita, kondisi bangsa kita, kondisi keluarga kita, kondisi gereja kita, tetaplah bersafaat dan tetaplah menaruh iman di dalam doa-doa kita. Selamat berdoa, terus berdoa, dan yakinlah doa-doa kita pasti didengar dan dijawab oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur oleh karena pilihan dan panggilan-Mu. Engkau memilih kami dan Engkau mengangkat kami sebagai orang benar bukan karena perbuatan yang kami lakukan, tapi semata-mata oleh karena anugerah dan kasih karunia yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih sebagai orang benar, Tuhan punya maksud supaya kami banyak berdoa buat orang-orang yang di luar sana. Dari Sodom dan Gomora kami belajar satu hal, bahwa Tuhan memperhitungkan satu orang benar untuk 500 atau 1000 orang yang ada di luar sana. Malam hari ini kami berdoa buat kota di mana kami tinggal. Malam hari ini kami berdoa buat gereja di mana kami bergereja. Malam hari ini kami berdoa buat keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah, kiranya ketenangan, kiranya berkat yang berasal daripada Tuhan senantiasa menyertai setiap kehidupan keluarga kami, gereja kami, tempat di mana kami tinggal, bangsa kami, dan kami percaya ketika kami diberkati, kami belajar menjadi berkat. Dimanapun Tuhan panggil, dimanapun Tuhan tempatkan, kami diberkati untuk memberkati. Terima kasih Bapa, berkati setiap pergumulan dari saudara-saudara kami secara pribadi maupun apa yang mereka doakan. Kami berdoa supaya Tuhan menjawab dan mendengar apa yang menjadi pergumulan mereka. Malam hari ini kami percaya Engkau Tuhan yang penuh kuasa, yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai merenungkan firman-Mu. Roh Kudus Engkau yang akan terus memperjelas sesuai dengan apa yang Tuhan mau, supaya kehendak Tuhan boleh kami ketahui dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih. Ku percaya jemaat saja katakan, kami percaya itu Tuhan, dengan imanmu katakan di hadapan Tuhan. Ku percaya. Yes.
Kau melihat tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini Tuhan. Itulah janji-janji umat-Mu pagi hari ini. Rasa percayanya di hadapan-Mu. Lebih lagi dengan segenap hati kita katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Yes, amin Tuhan. Dari pemenang, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami tetap setia kepada Engkau Tuhan, untuk terus Tuhan memanjatkan doa kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau yang memampukan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau, mencari Engkau Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan, setia Tuhan mencari Engkau, kami percaya ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Kuatkan kami senantiasa Tuhan, melalui firman-Mu, kami percaya Tuhan, Kau akan terus bekerja melalui firman dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau ingatkan kami terus apa yang kami lakukan, supaya kami terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu senantiasa dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya, dan setiap apa yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kau juga terus memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka senantiasa dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pelayanan. Kau buat hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di gereja ini berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini, Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya. Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa. Kau berikan hikmat-Mu untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan. Lalu kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anaknya Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala, kau tidak turun tapi naik. Asal makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas perkataan ini, mari kita bersama-sama berkata, amin.